Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Allah. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe Tulen Sumber. Tempe Neon Tegal, orang abad, orang kepenang. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke? Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara membuat tempe pada saat musim hujan. Terlalu demen kulaning sampean. Ngopi. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke? Sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. Temenan mas. Nah, bicara masalah usaha tempe ya, apalagi ini ya, bulan-bulan ini sudah memasuki musim penghujan. Nah, biasanya para tukang tempe, para pengrajin tempe ya, para pengusaha tempe itu biasanya yang belum punya pengalaman ya, terutama teman-teman pemula, itu nanti akan merasakan kaget karena biasanya bikin tempenya itu mungkin di hari-hari biasa itu takaran raginya sekian, pembuatannya sekian, jam-jamnya sekian, itu jadi tempenya itu sesuai, bagus. Itu ketika musim hujan itu kita tidak bisa memprediksi ya kalau cara pembuatannya itu masih seperti hari-hari biasa ya. Nah, untuk pada saat musim hujan ini ya, bagi teman-teman pemula terutama, itu ketika musim penghujan harus siap-siap, cara pembuatan tempenya itu harus kita rubah ya, harus kita akali ya, terutama ketika hujannya itu mungkin pas waktu paginya atau malamnya, atau mungkin ketika kita mau jualan itu hujan, dan hujannya itu mungkin sangat deras sekali, apalagi ditambah dengan angin yang kencang, itu biasanya akan mengakibatkan tempe kita itu susah tumbuh jamur. Nah, bagi teman-teman pemula ya, terutama bagi teman-teman pemula, ketika mau membuat tempe pada saat musim hujan, yang harus teman-teman perhatikan itu waktu pembuatannya ya. Ketika mungkin teman-teman ketika membuat tempenya itu jamnya itu sore, atau mungkin jam siang, atau jam 2 atau lewat dari jam 12, itu kalau pengen tempenya itu bagus ya, jamurnya itu cepat tumbuh dan sesuai dengan hari-hari biasa, seperti hari-hari biasa, itu ketika teman-teman pembuatannya itu agak sore, kalau pengen tempenya itu cepat tumbuh jamur, itu waktu pembuatannya itu dikasihkan ya lebih awal dari hari-hari biasanya ya. Ketika buatnya sore, berarti ya lebih awal lagi, mungkin ketika pulang jualan langsung buat tempe jam 2 jam 9 atau jam 10, intinya sebelum jam 12 siang itu kita harus sudah siap-siap untuk membuat tempe. Itu cara pertama agar tempe teman-teman itu bisa tumbuh jamurnya itu sesuai dengan yang teman-teman harapannya, seperti hari-hari biasa. Kemudian untuk cara yang kedua, yaitu ketika tahap perebusan kedelainya ya, ketika tahap perebusan yang tadinya mungkin matangnya itu biasa, intinya nggak terlalu matang banget, atau mungkin standar ya, standar teman-teman. Itu kalau pengen
tempenya nanti cepat tumbuh jamur, itu ketika menembus kedelai itu lebih dimatangkan lagi biar lebih apa tidak keras banget ya, jadi lebih lunak lagi dari biasanya. Itu akan mempercepat tumbuhnya jamur ya. Jadi ketika kedelainya itu lebih empuk dari hari biasanya, itu akan mempercepat tumbuhnya jamur ya. Jadi cara yang kedua ini, ketika tahap perebusan itu merebusnya lebih dimatangkan lagi ya, jadi lebih diempukkan lagi kedelainya, itu akan mempercepat tumbuhnya jamur. Kemudian ketika waktu pembuatannya kalau teman-teman tidak bisa di lebih awal dari hari biasanya, teman-teman bisa melakukan ketika tahap peragian ya. Ketika tahap peragian teman-teman bisa menambahkan raginya ya, mungkin di hari biasanya itu cuacanya itu standar, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin sekali, kok 1 sendok ya, berarti ketika musim hujan seperti ini itu bisa ditambahi ya. Jadi jangan khawatir nanti tempenya itu menjadi pahit karena ragi kebanyakan, itu salah ya, pendapat seperti itu salah ya. Tempe pahit itu bukan karena kebanyakan ragi, tapi karena proses fermentasi yang salah, kemudian karena biji kedelainya itu kurang matang ya. Jadi ketika dipanen, mungkin ini kan kedelai impor ya, jadi ketika dipanen di sana di luar negeri itu kurang matang sempurna, kurang tua banget ya. Jadi itu yang menyebabkan tempenya itu menjadi pahit, itu ketika kedelainya itu kurang matang sempurna, masih kurang matang lah, belum umurnya panen sudah dipanen, itu yang menyebabkan tempenya itu pahit, bukan karena kebanyakan ragi. Jadi kalau teman-teman ragu nantinya itu kebanyakan ragi, itu mulai sekarang nggak usah perlu ragu lagi. Ketika teman-teman itu pengen tempenya cepat tumbuh jamur ketika pada musim hujan seperti ini, silakan tambahkan ragi sesuai takaran teman-teman ya, sesuai ya, yang mungkin hari biasa itu 1 sendok atau 2 sendok bisa ditambahkan ya, mungkin 2 kali lipat bahkan sampai 3 kali lipat, itu tidak apa-apa. Yang penting tempe teman-teman itu bisa dijual esok harinya ya. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya ya, ketika proses fermentasinya ya, alangkah baiknya itu yang tadinya itu tidak diselimuti ya, teman-teman siap-siap selimut untuk penghangat tempe teman-teman. Jadi ya ngalah sebentar lah, mungkin sarung teman-teman atau selimut teman-teman atau apapun itu yang ini buat penghangat tempe, itu silakan dilakukan ya. Jadi tempenya itu diselimuti. Jadi ketika teman-teman pengen tempenya itu cepat tumbuh jamur ya, mungkin biasanya kalau teman-teman pemula itu akan shock, akan kaget ketika esok harinya atau mungkin tidak mengira bahwa nanti malamnya itu akan hujan besar ya, akan hujannya itu lebat dan mungkin banyak angin. Itu biasanya akan mengakibatkan tempe teman-teman esok harinya yang tadinya yang seharusnya itu buat jualan pagi, itu ya jangankan bisa dijual ya, diiris pun mungkin sangat susah sekali ya. Maka dari itu siap-siap seperti ini ya, selimut untuk tempe teman-teman. Nah kemudian untuk yang langkah selanjutnya, kalau teman-teman punya penghangat ruangan ya, alangkah baiknya itu dinyalakan ya, mungkin bentuknya, yang penting ruangan ketika tempat fermentasi tempe teman-teman itu ada penghangatnya, itu sangat bagus sekali. Jadi nantinya teman-teman juga bisa mengontrolnya, bisa mengaturnya kehangatan ruangan itu berapa derajat suhunya. Jadi teman-teman juga tidak khawatir tempenya itu bisa dijual atau tidak. Dan biasanya kalau musim penghujan seperti ini itu tempe sangat laris sekali ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, yang jelas biasanya itu orang-orang ya, mungkin yang biasanya tidak beli tempe itu ketika musim hujan seperti ini itu beli tempe ya, katanya buat mungkin males cari beli lauk kemana-mana, atau mungkin pengen yang hangat-hangat, bikin tempe mendoan dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu alasan
orang pada beli tempe ketika musim hujan itu seperti itu ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan itu awal ya, pembuatannya lebih awal, terus pengrebusan kedelainya lebih diempukkan lagi, kemudian tahap peragiannya itu ya diperbanyak lagi, kemudian ya yang ketika tahap peragian itu juga kalau kurang seret atau kurang mantap, kurang ya intinya itu teman-teman bisa mencampurkan air hangat ketika tahap peragiannya. Jadi yang menggunakan cara peragian basah itu bisa menggunakan air hangat dicampur dengan air hangat, jangan terlalu panas, nanti teman-teman ketika mencampur raginya itu susah ya. Jadi cukup air hangat 1 ember 2 ember untuk biar menghangatkan tempe kedelai ketika tahap peragian. Itu seperti itu ya teman-teman. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, ke Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silahkan like dan komen di kolom komentar. Yang sudah subscribe semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo selalu saya doakan semoga cepat dapat jodoh yang soleh dan soleh tentunya. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.